Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Pantiningsih, NIM 203180099 dari kelas PGMIC mau mempresentasikan tentang model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Dari mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Evi. Oke, yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Pengertian evaluasi pembelajaran itu apa sih? Evaluasi bisa dikenal dengan bahasa Inggris yaitu evaluation. Princeton mengemukakan pendapat bahwa evaluasi pendidikan adalah penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan secara garis besar yaitu evaluasi dapat dipandang sebagai proses sistematis untuk menentukan atau membuat sejauh mana tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh siswa. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Kenapa ada evaluasi pembelajaran? Karena dalam evaluasi pembelajaran itu dikhususkan untuk siswa agar mencapai target yang harus ditentukan. Pengertian evaluasi pembelajaran sendiri yaitu proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Apa sih tujuan evaluasi pembelajaran itu? Kenapa tujuan evaluasi pembelajaran itu ada? Karena tujuan evaluasi pembelajaran itu digunakan untuk melihat target siswa yang dicapai itu sampai mana. Oke, tujuan evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan khusus dan yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan khusus sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk menghimpun bahan data yang dijadikan sebagai bukti untuk mengenai taraf kemajuan peserta didik dalam mengalami proses belajar mengajar. Dan sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran sendiri dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu keeping track. Keeping track itu yaitu sebagai untuk menelusuri atau melacak proses belajar peserta didik. Yang kedua yaitu check-in up. Check-in up itu untuk mengacak. Yang ketiga yaitu feeding out. Feeding out itu untuk menemukan atau mendeteksi kekurangan dan kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu summing up. Summing up itu bertugas untuk penugasan peserta didik agar lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Bisa dilihat di sini yaitu fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi empat. Yang pertama fungsi formatif, yang kedua fungsi summatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat fungsi penempatan. Bisa dibaca di sini pengertiannya apa? Oke, kita lanjut yaitu jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ada 6. Yang pertama pretest dan posttest. Bisa diketahui pretest dan posttest itu semacam soal pilihan ganda atau isian. Dan yang kedua yaitu evaluasi diagnostis. Yang ketiga evaluasi selektif, menyeleksi. Yang keempat evaluasi penentapan. Yang kelima evaluasi formatif. Yang keenam yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Oke, sampai sini ada yang belum dipahamkan, nanti misal ada yang mau bertanya bisa di kolom. Oke, lanjutnya yaitu pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi GSI, Gender Sosial Inklusi.
Alat piranti penilaian adalah instrumen, perangkat, dokumen, atau yang lain-lain yang dapat digunakan guru sebagai alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Alat tersebut bisa digunakan untuk penilaian dari peserta didik agar guru bisa mengerti seberapa pencapaian siswa terhadap dalam proses pembelajaran. Misal dalam 1 bulan ini, siswa sudah mencapai berapa target pemahaman yang disampaikan oleh guru, pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Dan itu alat dalam evaluasi itu berbagai macam, seperti kita memberi soal pilihan ganda, esai, atau menjodohkan, atau membentuk soal benar atau salah, itu termasuk dengan alat piranti atau alat penilaian. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu implementasi pendidikan GSI, Gender Sosial Inklusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran GSI tersebut yaitu yang pertama, materi dan konten pembelajaran apakah mengandung stereotip gender. Soalnya dalam gender sosial inklusi juga harus menganut sistem gender. Mungkin gender itu apa bisa dipelajari dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu udah dijelaskan gender itu apa sih. Dan yang kedua yaitu metodologi dan pendekatan dalam mengajar. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pembelajarannya. Oke, dari saya itu tadi presentasi model evaluasi pembelajaran dimensi GSI. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.